dilema antara terima atau tolak pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Kenapa itu diusir? Kenapa harus diusir? Kenapa nggak kita tampung aja? Yang menerima masuk pengungsi Rohingya ke Indonesia menurut gue sih enggak. Pemerintah juga ikut andil kan di sini. UNHCR menurut gue sih udah Hai guys, welcome back to our podcast bersama gue Putri, gue Via. Gue Mitchell. Kali ini berbeda dengan podcast lainnya, kita bakal ngomongin seputar isu yang masih panas-panasnya, yaitu di dilema antara terima atau tolak pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Nah, jadi Rohingya itu adalah kelompok etnis minoritas yang mayoritas beragama Islam, tinggal di negara bagian Rakhine. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga, minoritas, hingga masalah etnis-etnis lainnya. Pada tahun 2017, situasi memburuk ketika kelompok militan Rohingya melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan Myanmar. Ras Rohingya yang terkena genosida di negaranya, Myanmar, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pengungsian ke negara lain sebagai tindakan perlindungan diri. Salah satu tujuan negara pengungsiannya adalah Indonesia. Nah, menurut lu gimana nih, Vi? Michelle? Menurut gue ya, sebagai orang yang dituju itu, menurut gue karena Rohingya kan ini kan kena genosida di Myanmar sendiri, mereka hak hidupnya terancam. Jadi mereka itu terpaksa mengungsi ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Itu kayak terpaksa mengungsi, jadi ke Indonesia tuh sebagai negara tujuan mereka itu harus menerima si pengungsi Rohingya ini dengan lapang dada gitu. Nah, gue akan ngejelasin kayak yang pertama mereka datang itu yang di Aceh itu, karena kan mereka datang dengan kapal yang ada berapa ratus orang, itu ada yang satu sakit, terus empatnya itu berenang ke daratan, terus habis itu diselamati sama nelayan. Habis itu tiba-tiba warga pada datang buat nyelamatin itu, lalu habis itu kan diusir. Nah, kenapa itu diusir? Kenapa harus diusir? Kenapa nggak kita tampung aja? Karena itu hak hidup mereka. Mereka mau hidup di sini mungkin selama berapa tahun. Terus habis itu kayak banyak yang nolak juga. Kenapa harus ditolak gitu sih. Jadi lo termasuk yang pro nggak sih kalau misalkan Rohingya tuh boleh masuk ke Indonesia gitu kan? Iya. Ya sebenarnya sih gue juga setuju dengan pernyataan si Mitchell gitu, karena memang di daerah Myanmar di daerah asalnya si Rohingya ini tuh emang ada genosida dari pemerintahnya sendiri gitu. Cuman kalau misalkan apakah Indonesia harus menerima atau yang menerima masuk pengungsi Rohingya ke Indonesia, menurut gue sih enggak. Gue malah kontra sama pernyataannya si Mitchell, karena ya mungkin benar kata Mitchell, ada alasan kemanusiaan kita buat bisa nerima pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Cuma menurut gue sendiri, Indonesia ini nggak pernah menandatangani perjanjian tentang pengungsi buat masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia ini nggak berkewajiban untuk menerima pengungsi dari negara lain untuk masuk ke Indonesia gitu loh. Nah, terus juga yang alasan gue kenapa gue kontrak sama pengungsi Rohingya untuk masuk ke Indonesia adalah karena memang ini tuh bukan terjadi sekali doang, dan ini tuh udah terjadi berkali-kali. Dan yang gue dapat ya kemarin itu, gue dapat datanya kalau di Indonesia ini kita udah rampung pengungsi Rohingya itu sebanyak 1.684 orang, dan itu tersebar di beberapa titik. Nah, ini nggak cuma di tahun ini, tapi di tahun-tahun kemarin tuh kita juga udah menerima pengungsi Rohingya buat masuk. Dan masyarakat Aceh kan paling banyak di Aceh ya. Masyarakat Aceh itu mereka bilang ya memang mereka menerima Rohingya masuk itu memang karena asas kemanusiaan. Ya udah kita tampung dulu gitu. Tapi kalau misalkan selama-lamanya kita terima mereka buat masuk ke Indonesia tuh menurut gue kayak buat apa gitu loh. Karena kejadian di Aceh misalkan itu tuh ada pengungsi Rohingya yang melakukan pencurian, terus juga melakukan pelecehan
pelecehan seksual gitu. Kemarin tuh gue liat di TikTok ada video di supermarket gitu, orang kerudungan gitu lagi belanja di supermarket, tiba-tiba si Rohingya ini, orang Rohingya ini kayak melakukan pelecehan seksual gitu loh sama si cewek ini, tiba-tiba out of nowhere gitu. Nah menurut gue tuh kayak itu ngeri sekali, kayak iya berkali-kali banyak keluhan dari masyarakat Aceh yang bilang kalau emang pengungsi Rohingya ini tuh udah diterima tapi kok melunjak gitu loh. Jadi nggak tahu aturan, nggak tahu norma dengan seenaknya. Iya, nggak tahu norma masyarakat sekitar tuh kayak gimana gitu loh. Jadi menurut gue ya, gue sih kontra dengan masuknya Rohingya buat ke Indonesia tuh, gue kontra banget gitu. Oh, mungkin gini, kenapa gue bisa itu karena pemerintah juga ikut andil kan di sini. Pemerintah tuh kayak mau nyiapin sebuah pulau namanya Pulau Galang kalau nggak salah. Nah itu jadi di Pulau Galang itu kayak udah itu buat si pengungsi dari Rohingya yang kayak suplai makanan, kesehatan dan lain-lain itu di situ sih. Jadi menurut gua itu bagus kalau ada dia disediain pulau. Gitu. Menurut gue sih enggak, malah justru kayak kalau misalkan lu bilang Pulau Galang itu kan emang wacana dari pemerintah Indonesia buat ngasih buat si pengungsi Rohingya ini kan, karena memang tempat pengungsian Rohingya ini tuh udah penuh gitu loh, saking banyaknya si pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Kalau misalkan dikasih pulau, yang gue baca di berita itu Pulau Galang sendiri masyarakatnya tuh nggak menerima Rohingya buat masuk ke Pulau Galang itu sendiri, karena masyarakat di Pulau Galang sendiri aja itu masih ada konflik, mereka tuh lagi diusir-usir dari pulaunya sendiri. Masa tiba-tiba pendatang baru Rohingya masuk, iya secara out of nowhere masuk aja gitu ke pulau itu, tinggal di situ. Iya, sedangkan masyarakat asalnya disuruh pindah. Jadi kayak apakah kebijakan Indonesia ini udah efektif gitu? Menurut gue sih balik lagi ke pemerintah Indonesia, kayak kalau misalkan mau bantu ya silakan bantu, tapi jangan sampai menyusahkan negara kita sendiri gitu loh. Nih gue pernah dengar nih kalau misalnya ada peraturan prinsip no refoulement itu menurut lo kayak gimana tuh? Menurut gue non refoulement ini kayak seseorang atau pengungsi ini nggak boleh dikembalikan sama negara tempat dia mau berlindung. Itu menurut gue dari prinsip non refoulement ini. Jadi nggak boleh lu ngebalikin orang yang mau mengungsi ke tempat lu karena mereka mau hidup. Termasuk Rohingya. Ya, nggak Rohingya doang, semuanya. Karena dia mau hidup di situ karena di negaranya lagi ada konflik. Tapi kalau misalkan tentang konflik Rohingya udah masuk ke Indonesia berkali-kali. Kalau misalkan masih gunain prinsip non-refoulement itu kayak basi nggak sih menurut gue? Menurut gue tuh udah kayak basi gitu loh. Karena ya benar kita harus menerima pengungsi yang terancam hidupnya di negara sendiri. Tapi ya balik lagi dengan apa yang udah gue ucapkan sebelumnya, bahwa Indonesia tuh nggak pernah menandatangani tentang peraturan pengungsi. Jadi Indonesia juga nggak berkewajiban untuk menerima pengungsi datang ke negara Indonesia gitu. Nah kan kita tadi sebelumnya udah dengar pro sama kontranya tadi kan. Nah sekarang kita mau tahu nih peran organisasi internasionalnya gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya peran organisasi internasional penting banget di sini. Apalagi emang ini menyangkut dua negara lah istilahnya kan, pengungsi Rohingya dan juga Indonesia. Pasti harus ada peran organisasi internasional di sini. Dan UNHCR menurut gue sih udah bagus lah menjalankan tugasnya, terutama dengan kerjasama sama IOM juga kan. Jadi kayak ya emang udah bagus, sudah menampung pengungsi yang datang gitu. Cuman kalau dari gue pribadi balik lagi, apakah keputusan atau kebijakan dari organisasi internasional terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia itu udah efektif atau belum? Apakah nantinya kebijakan atau keputusan yang mereka buat, yang mereka ambil dan mereka sampaikan ke pemerintah Indonesia itu juga nggak menyesatkan atau menyengsarakan warga Indonesia sendiri gitu. Dengan adanya masuk pengungsi Rohingya, ya kalau misalkan mau diterima atau mau ditampung, at least nggak menyengsarakan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Kalau menurut lo gimana, Cel?
yang menurut gue kayak dari UNHCR ini sama IOM ini mereka udah melakukan yang belum well, dan mereka udah melakukan hal-hal yang mereka mereka udah lakuin secara tertulis sama kayak peraturannya udah semuanya menurut gue udah bagus. Jadi kayak ya udah tinggal keefektifannya aja, itu efektif di negara itu apa enggak, paling gitu sih. Jadi sebenarnya kesimpulannya dengan melihat dua kacamata berbeda dari satu permasalahan ini, ya yang paling penting adalah gimana peran organisasi internasional menindaklanjuti permasalahan ini gitu, dan gimana peran organisasi internasional ini juga penting buat nyari win-win solution antara Indonesia dan juga pengungsi Rohingya. Oke guys, jadi itu pembahasan kita tentang konflik Rohingya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, dan kita udah bisa lihat dari sudut pro dan juga sudut kontra gitu, dan memang peran organisasi internasional itu penting banget di sini. Jadi buat pembahasan kali ini mungkin kita sudahi aja, karena kalau misalkan kita masih lanjut kayaknya nggak bakal ada berkesudahan ya, karena pro sama kontra gitu, jadi nggak ada jalan tengahnya. Yeah. So kita akhiri di sini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.